Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang Jum'ah Masjid Bukit Palma rahimakumullah. Alhamdulillah, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita saat ini masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan hidup, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk ibadah. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mari sisa-sisa umur kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas zahir batin kita. Moga-moga lewat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tambah barokah, hidup kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, 15 menit ke depan saya ingin mengajak diri saya sendiri, juga kita semuanya, mari kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat menyenangkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kebetulan Jumat Legi atau Jumat Manis. Kami doakan kepada kita semua yang hadir saat ini, moga-moga rizki kita rizki yang manis, kesehatan kita kesehatan yang manis, usaha-usaha kita juga diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memperjuangkan kita tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Bahkan sampai ketika beliau mau meninggal dunia, yang dipanggil adalah kita, ummati, ummati, ummati. Sampai nanti pun di akhirat kita juga ternyata yang dicari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya lewat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sudah sepatutnya dan sepantasnya kita ini sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang utama adalah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa hadirin jamaah rahimakumullah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok menyenangkan? Sebab disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahwa barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ternyata mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah otomatis kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Fattabi'uni. Siapa yang ikut aku lewat Al-Quran ini, maka kita akan diberikan poin-poin yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampunilah dosa-dosa kita, dicintai kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang sangat kelihatan adalah kita seringkali menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat amat penting. Kenapa? Sebab sholawat ini bukan ibadah sembarangan. Sholawat ini adalah ibadah yang langsung Allah Subhanahu wa taala ikut andil untuk membaca sholawat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyerukan, memerintahkan untuk sholat, Allah Subhanahu wa taala tidak sholat. Menyerukan untuk puasa, Allah Subhanahu wa taala tidak puasa. Zakat juga demikian, haji juga demikian. Tapi ketika yang namanya sholawat, maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, di samping itu tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya juga yusholluna 'alan nabi, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah amal ibadah yang hebat, amal ibadah yang langsung Allah Subhanahu wa taala ikut turun tangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka penyeruannya ini adalah kalau kita mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sholawat ini tentunya kalau kita baca satu kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali atau 10 kebaikan. Kalaupun kita berdoa tanpa adanya sholawat, sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara kita berdoa supaya dimudahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diawalilah atau diimbangi, dibersamai dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu ketika Ubay bin Ka'ab itu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya ini punya doa, punya keinginan, sekaligus saya juga rindu kepada panjenengan. Lewat saya ingin baca sholawat kepadamu ya Rasulullah. Saya ini kira-kira enaknya bagaimana? Apakah doa saya 70%, kemudian 30%-nya adalah sholawat? Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, masyita, up to you, terserah kamu. Tapi kalau bisa ditambahi. Ubay bin Ka'ab kemudian merenung, kok seperti ini jawaban Rasulullah SAW. Oh kalau gitu gini Rasulullah, bagaimana kalau saya baca 50-50? Jadi 50-nya adalah baca sholawat, 50-nya adalah baca doa. Baginda Rasulullah SAW berkomentar, oh up to you, silahkan, tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau bisa ditambahi. Mikir lagi Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau 70 ya Rasulullah, saya baca sholawat, 30-nya adalah doa. Karena Ubay bin Ka'ab juga tentunya mikir manusiawi, banyak kebutuhan hidup, punya hutang mungkin, punya masalah hidup, keluarga, anak, dan lain sebagainya, atau perusahaan. Maka
Masa kemudian saya tidak berdoa sama sekali? Tapi jawabnya Rasulullah bagaimana? Masyita, silahkan, up to you. Tapi kalau bisa ditambahi. Ternyata jawabannya sama. Maka Ubay bin Ka'ab menyampaikan, kalau gitu ya Rasulullah, bagaimana kalau saya membaca sholawat semuanya total 100% ya Rasulullah? Oh bagus, hebat. Itu yang tentunya harus dilakukan. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kita membaca sholawat utuh totalitas, beliau menyampaikan, dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Jadi kita kalau baca sholawat utuh totalitas, itu kita lintaskan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah cara yang cepat untuk mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sambil nyantai, sambil kondisi mungkin yang pakai sepeda, pakai mobil, atau mungkin kendaraan yang lainnya, perbanyak baca sholawat. Mungkin lagi di kantor, mungkin lagi di perusahaannya, di tempat-tempat yang lainnya, baca sholawat. Insya Allah ini sangat amat penting, dan itu cara cepat untuk kita dimudahkan, dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda cinta lagi kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meniru berbagai macam akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai kemampuan kita masing-masing. Salah satunya hadirin jamaah rahimakumullah, sifatnya atau akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah baik sama orang yang baik, baik sama orang yang buruk, ngapi'i wong apik, ngapi'i wong elek. Ini penting hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita berbuat baik pada orang yang baik biasa, tapi yang hebat adalah berbuat baik kepada orang yang jelek pada kita. Kenapa kok itu dikatakan hebat dan luar biasa? Sebab orang itu kalau kita baiki, umumnya memang dia tidak akan balas baik kepada kita karena sudah menjelekkan kita. Tapi di saat itu kita laksanakan, maka jangan khawatir, nanti yang balas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, jangan khawatir, akan dibalas kebaikan itu kepada kita 100%. Tapi sebaliknya hadirin jamaahkumullah, kalau kita berbuat jelek pada orang lain, hati-hati, balasan Allah SWT juga kepada kita 100%. Ini penting hadirin jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita ini kepada orang lain ternyata seringkali menyakiti orang lain, sebab itu nanti akan mantul dan kembali kepada kita masing-masing. Termasuk hadirin jamaah rahimakumullah, kita ini dengan baginda Rasulullah SAW itu sebetulnya bedanya sedikit. Bedanya sedikit. Sedikit bagaimana Ustadz? Kalau kita ini adalah sedikit baca Quran, tapi kalau baginda Rasulullah SAW sedikit-sedikit baca Quran. Kalau kita sedikit sholat sunnahnya, tapi baginda Rasulullah SAW sedikit-sedikit sholat sunnah. Kita mungkin sedikit sodakohnya, tapi baginda Rasulullah SAW sedikit-sedikit adalah sedekah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita ini sebetulnya sindirannya adalah bedanya dengan Rasulullah SAW sedikit, tapi sedikit-sedikit ini tentunya sangat beda dengan baginda Rasulullah SAW. Ayolah kita pelan-pelan tiru baginda Rasulullah SAW. Dan akhlak yang tentunya luar biasa dan pernah disampaikan oleh dokter-dokter dari Eropa. Coba kalau semua umat manusia mau mengamalkan 3 akhlak saja baginda Rasulullah SAW, maka saya cuti sebagai dokter untuk melaksanakan kegiatan kesehatan. Apa itu akhlak baginda Rasulullah SAW? Akhlak ketika mau makan dan minum, akhlak ketika mau masuk toilet, akhlak ketika mau tidur. Ini ternyata kalau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari hebat, maka kita insya Allah sulit untuk bisa terkena penyakit. Satu contoh, kalau kita mau makan dan minum, maka baginda Rasulullah SAW mengajarkan duduk.
Kalau makan dan minum berdoa. Kalau makan dan minum jangan lupa dihabiskan. Sebab banyak di antara kita kalau makan dan minum, apalagi mohon maaf ketika ada acara prasmanan, biasanya acara maulid ini banyak ada acara pernikahan, kami pesan tolong kalau makan dan minum harus habis. Kalau tidak habis bagaimana? Termasuk jadi temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan rabbihi kafur. Kadang seringkali mohon maaf mengambil ini kemudian belum selesai ngambil lagi, ditaruh lagi, sehingga banyak ketika ada acara prasmanan sepertiga dari makanan itu adalah buang. Maka jangan, kita harus mencontoh baginda Rasulullah SAW ketika makan dan minum duduk dan tentunya dihabiskan. Begitu juga kalau kemudian masuk toilet berdoa. Kemudian paling bagus adalah kita masuk itu dalam kondisi duduk ketika kita mengeluarkan kotoran baik dari depan maupun belakang, dan itu ternyata menyehatkan. Termasuk ketika kalau kita mau tidur, jangan lupa berwudu, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Falak, An-Nas, baca doanya juga, jangan lupa baca ayat kursi, kemudian ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang seringkali digunakan dalam bentuk tahlilan, maka itu dibaca. Baginda Rasulullah SAW kemudian ditiupkan ke tangannya baginda Rasulullah SAW, kemudian dioleskan ke seluruh tubuh beliau. Ini ternyata adalah cara untuk membentengi kita sulit untuk digoda oleh setan. Termasuk sulitnya kita disantet oleh orang lain di saat kita rutin ikut cara baginda Rasulullah SAW. 3 akhlak ini luar biasa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mau melaksanakan mencintai baginda Rasulullah SAW, hidup kita akan menyenangkan dengan seringkali menyebut nama Rasulullah SAW, seringkali baca sholat kepada Rasulullah SAW, dan seringkali kita meniru akhlaknya baginda Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Moga-moga kita ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Rasulullah SAW, yang hidup kita adalah selalu bersama baginda Rasulullah SAW, yang hidup kita adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur-umur kita berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah melimpah ruah. Moga-moga keturunan kita semuanya adalah soleh dan solehah, keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, dan moga-moga di saat kita nanti meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga lewat kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, dohir wa batinan, moga-moga kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aqul qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.